Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelajar yang berbahagia, terutama yang sedang duduk di kelas 7 SMP. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat himpunan. Poin-poin yang akan kita pelajari adalah yang pertama itu kardinalitas himpunan, kemudian himpunan bagian atau subset, kemudian ada himpunan kuasa, dua himpunan yang sama, dan yang terakhir adalah dua himpunan yang ekuivalen. Ananda semuanya mempelajari sifat-sifat himpunan ini penting sebelum kalian belajar tentang operasi himpunan ya. Jadi simak terus videonya ya. Silakan dipelajari. Yang pertama kita mulai dengan kardinalitas himpunan. Apa itu? Kardinalitas himpunan A, ya kita di sini menggunakan himpunan A ya sebagai contohnya. Jadi kardinalitas himpunan A adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari himpunan A dan dinotasikan dengan NA ya. Jadi di sini NA itu N-nya huruf kecil ya. Sedangkan A adalah notasi untuk himpunan A. Berikutnya, contohnya begini. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Di sini ada himpunan A dan B. Anggotanya adalah, anggota untuk himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan anggota untuk himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, kemudian 27 dan 29. Maka penyelesaiannya adalah untuk kardinalitas A dan B, banyak anggota A adalah 5. Kemudian dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Ya, di sini anggota A ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk anggota himpunan B, di sini ada 1, 3, 5, 7, titik-titik. Kemudian 27, 29. Titik-titik ini sebenarnya mewakili beberapa anggota yang lainnya yang tak disebutkan. Jadi sebenarnya ada anggota yang lain tapi diwakili oleh titik-titik ini. Apa saja itu? Kalau kita lihat polanya, ya, ini adalah himpunan bilangan ganjil yang dimulai dari 1, kemudian sampai 29. Berarti titik-titik ini adalah bilangan-bilangan ganjil yang di atas 7, kemudian yang lebih dari 7, dan kurang dari 27. Apa saja itu? Coba kita tuliskan di sini ya. Jadi ini ada 9 ya, setelah 7 adalah 9. 9, kemudian ada 11, ada 13, ada 15, ada 17, kemudian 19, 21, 23, kemudian 25, dah itu saja. Jadi cuma sampai 25. Jadi titik-titik ini ya itu mewakili bilangan-bilangan ini ya sebenarnya. Jadi bisa kita hitung bahwasannya banyak anggota B itu adalah ya dari bilangan ini ya di angka 1 ini sampai 29, yaitu 1, 2, 3, 4, kemudian sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Makanya di sini ya NB itu adalah 15. Oke. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Di sini ada dua contoh, dua soal. Yang pertama, jika
himpunan M anggotanya adalah X, di mana 3 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan 10. Sedangkan X itu anggota bilangan bulat positif. Kemudian himpunan N anggotanya adalah Y, di mana min 7 kurang dari atau sama dengan Y. Dan Y anggota bilangan bulat positif. Tentukanlah kardinalitas himpunan M dan N. Ananda semuanya kita lihat di sini, baik M maupun N ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau kita daftarkan anggotanya baik M maupun N, ya, maka dia menjadi ini M di sini. Nah, coba kita maknai dulu ini. Anggota himpunan M adalah X, di mana 3 kurang dari X, X kurang dari atau sama dengan 10. X anggota bilangan bulat. Jadi X itu adalah bilangan bulat, ya. Bilangan bulat yang kalau disebut 3 kurang dari X, itu artinya X lebih dari 3. Berarti bilangan bulat yang lebih dari 3, namun kurang dari atau sama dengan 10. Jadi bilangan bulat positif yang lebih dari 3 apa saja? Berarti 4, ya. Ada 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10-nya ikut sebab di sini ada kurang dari atau sama dengan 10. Jadi inilah anggota himpunan M, bilangan bulat yang lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 10. Berarti dari sini bisa kita tuliskan bahwasanya banyak anggota dari himpunan M atau NM adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya. Oke. Bagaimana dengan himpunan N? Ya. N. Coba kita daftarkan anggotanya. Di sini keterangannya adalah Y, di mana min 7 kurang dari atau sama dengan Y. Kalau min 7 kurang dari atau sama dengan Y, itu artinya Y itu juga berarti Y lebih besar atau sama dengan min 7. Nah, di sini Y adalah anggota bilangan bulat negatif. Berarti himpunan N anggotanya adalah bilangan bulat negatif yang lebih besar atau sama dengan min 7. Jadi min 7 ikut, ya. Min 7. Nah, yang lebih dari min 7 apa lagi? Min 6, ya, bukan min 8 tapi min 6. Setelah itu min 5, kemudian min 4, kemudian min 3, kemudian min 2, kemudian min 1, kemudian 0 tidak ikut, ya, karena 0 itu adalah bilangan netral, bukan negatif, bukan positif. Jadi dia cuma minta bilangan bulat negatif. Maka dari sini bisa kita lihat kardinalitas untuk himpunan N, ditulis ini N kecil kemudian N besar, adalah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, ya, dengan M tadi, berarti 7 juga di sini. Oke. Berikutnya, perhatikan diagram Venn berikut, ya. Kita perhatikan. Tentukan kardinalitas himpunan S. S itu semesta. Kemudian himpunan A dan himpunan B. Jadi ada 2 himpunan berada dalam himpunan semesta. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ini diagram Venn-nya. Di dalam diagram Venn ini ada 2 kurva. Kurva biru itu untuk himpunan B, kurva pink ini untuk himpunan A. Kalau kita daftarkan anggotanya masing-masing, berarti si A itu anggotanya adalah A, B. Ya. Kemudian si B itu anggotanya adalah, nah, karena kurva
himpunan A berada di dalam kurva himpunan B, berarti himpunan A ini adalah seluruh anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Maka bisa kita tulis bahwa anggota himpunan B itu adalah si A juga ikut. A, kemudian si B, nah baru si C, D, dan E. Inilah anggota himpunan B. Setelah itu, ya, di luar A dan B ada anggota himpunan semesta yang lain. Apa saja? Berarti ya ada F, G, H, dan I. Nah, untuk himpunan semesta, semua yang berada di kotak ini adalah anggota himpunan semesta, termasuklah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Berarti himpunan semesta kalau kita daftarkan anggotanya menjadi, kita mulai dari A, terus ada si B, C, D, E, F, ya udah di luar ya, di luar kurva ya, G, H, I. Nah, inilah anggota himpunan semesta. Sekarang kita buat kardinalitasnya. Berarti Na sama dengan 2. Ya. Kemudian NB sama dengan 5. Sedangkan untuk semestanya, maka NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kardinalitas untuk himpunan semesta ditulis NS sama dengan 9. Ya, Ananda semua, inilah untuk kardinalitas himpunan. Kita lanjut ya. Bagian berikutnya, himpunan bagian atau subset. Apa itu subset? Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan yang lain. Ya, contoh seperti ini ya. Oke. Himpunan bagian dinotasikan dengan ya seperti huruf C, tapi itu bukan huruf C ya, agak panjang dikit dia itu. Ini seperti huruf C. Jadi ini notasinya seperti huruf C ya. Ini untuk himpunan bagian, jadi artinya himpunan bagian dari. Sedangkan kalau diberi tanda garis miring, maka disebut dengan bukan himpunan bagian dari. Ya, seperti ini. A, himpunan bagian dari B. Artinya ini, P bukan himpunan bagian dari Q. Nah, ini mengenal ya, himpunan bagian atau subset. Misalkan A, anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Dan C, anggotanya adalah 8, 9, 10. Ya, setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Yang kita lihat, anggota himpunan A ada 1, 2, 3. Ya, nah, ketiganya ini ada pada anggota himpunan B. Jadi, semua anggota A juga merupakan anggota B. Maka bisalah disebut bahwasannya A itu adalah himpunan bagian dari B atau A subset B. Ditulis seperti ini ya. Oke. Namun, bagaimana dengan himpunan C? Setiap anggota dari himpunan C tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B. Maka himpunan C itu bukan merupakan anggota himpunan A, juga bukan anggota dari bukan himpunan bagian dari himpunan B. Jadi C bukan himpunan bagian A dan C juga bukan himpunan bagian dari B. Sebab
semua anggota C itu tidak ada di A maupun di B. Nah, jadi diagram Venn seperti ini ya. Jadi ABC itu kalau kita gambarkan dengan diagram Venn seperti ini, kurva karena A itu himpunan bagian dari B, berarti kurvanya berada dalam kurva B. Sedangkan himpunan C bukan himpunan bagian dari A maupun B, maka kurva milik C ini saling lepas ya dengan kurva B maupun kurva C. Dan semuanya ini merupakan anggota himpunan semesta. Ya, begitulah ya Anda semua tentang subset atau himpunan bagian. Diberikan himpunan-himpunan P, Q, dan R. Ada P, ada Q, ada R. Ada 3 himpunan di sini. Di mana P itu adalah anggotanya adalah X. X itu bilangan asli. Ya. 0 kurang dari X, X kurang dari 10. Jadi bilangan asli yang berada yang lebih dari 0 tapi kurang dari 10. Sedangkan Q adalah ya di sini bilangan asli juga tetapi dia lebih dari 0 namun kurang dari 6. Dan R bilangan prima yang lebih dari 0 tapi kurang dari 6 ya. Periksa apakah P itu himpunan bagian dari Q atau Q yang himpunan bagian dari P, atau Q himpunan bagian dari R, atau R himpunan bagian dari Q, atau R himpunan bagian dari P, atau P himpunan bagian dari R. Mana yang betul? Ya, kita periksa satu-satu. Sebelum kita memutuskan atau menjawab yang mana himpunan bagian dari yang mana, lebih dulu kita terjemahkan ketiga himpunan P ini, kita daftarkan anggotanya. Bahwa ya si P itu kalau kita daftarkan anggotanya adalah dia bilangan asli yang lebih dari 0 tapi kurang dari 10. Berarti bilangan asli lebih dari 0. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilangan asli yang lebih dari 0 tapi kurang dari 10. Bagaimana dengan Q? Q anggotanya adalah ya bilangan asli yang lebih dari 0 tapi kurang dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Si 6 tidak ikut karena dia kurang dari 6. Bagaimana dengan himpunan R? Iya, kita tulis lagi. Anggotanya adalah dia bilangan prima yang lebih dari 0 tapi kurang dari 6. Dia bilangan prima lebih dari 0 berarti kita mulai dari 2. Kemudian habis itu 3. Apalagi? 5. Iya, itu saja. Ya. Inilah bilangan prima ya yang lebih dari 0 tapi kurang dari 6. Maka dari setelah kita mengetahui anggota-anggota dari ketiga himpunan ini, PQR, kita bisa menjawab mana di antara 6 pilihan ini, 6 pernyataan ini yang benar dan yang salah. Oke? Maka, kalau kita lihat apakah P himpunan bagian dari Q. Di sini anggota P lebih banyak dari anggota Q. Berarti P bukan himpunan bagian dari Q. Ya, ini salah ini. Berarti bukan. Oke. Nah, kemudian B. Apakah Q himpunan bagian dari P? Kita lihat. Semua ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Semua anggota Q ada pada himpunan P. Berarti benar, Q adalah himpunan bagian dari P. Bagaimana dengan Q himpunan bagian dari R? Lihat. Q 1,
1, 2, 3, 4, 5, sedangkan R cuma 2, 3, 5. Berarti Q lebih besar dari R, lebih banyak anggotanya. Maka Q bukan himpunan bagian dari R. Ya. Kalau sebaliknya, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Berarti benar, R itu adalah himpunan bagian dari Q. Kemudian bagaimana R dengan P? R himpunan bagian dari P. 2, 3, 5. Apakah ada di P? 2, 3, 5. Iya benar, berarti R adalah himpunan bagian dari P. Berarti ini otomatis bukan, ya. Jadi di antara 6 pernyataan ini yang benar merupakan himpunan bagian yang ada merupakan pernyataan yang benar adalah B, D, dan E. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekarang kita ke himpunan kuasa. Jadi ini himpunan kuasa ini mirip-mirip himpunan bagian ya. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan kuasa dari himpunan A adalah seluruh himpunan bagian dari A. Ya, dilambangkan dengan PA. Tadi kita sudah belajar himpunan bagian. Nah, himpunan kuasa ini adalah seluruh himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kuasa dari A, apa saja himpunan bagian dari himpunan A itu, maka seluruhnya adalah disebut dengan himpunan kuasa. Biar mudah seperti ini ya. Ini banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Ya. Apa rumusnya? NPA itu adalah 2 pangkat NA, di mana NA adalah banyak anggota dari himpunan A atau kardinalitas dari A. Ya, bingung ya? Ya. Kalau begini mungkin agak-agak bingung ya. Kita langsung ke contohnya. Ya, biar nggak bingung. Misalkan terdapat sebuah himpunan A yang terdiri dari 3 buah anggota, yaitu A, B, dan C. Sebagai berikut, yaitu ini adalah himpunan A, anggotanya adalah A, B, dan C. Maka NA itu adalah 3 ya, banyak anggota A adalah 3. Oke? Maka banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A adalah ditulis NPA. Ya, menjadi 2 pangkat 3. Jadi 3 yang ini ya. Nah, 3 yang ini merupakan banyak anggota dari A. Jadi ini adalah 3 yang ini gitu ya. NA tadi 3. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat NA, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, berarti 8 buah. Jadi kalau kita hitung himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan A ada sebanyak 8 buah. Apa saja itu? Ya. Nah, yang pertama adalah si A. Jadi himpunan yang ini yang anggotanya cuma si A itu adalah himpunan bagian dari A yang ini, ya kan? Kemudian siapa lagi? Si B. Yang ketiga adalah C, yang ini ya. Kemudian anggotanya A dan B, ya betul. A dan B ini himpunan yang anggota A dan B adalah himpunan bagian dari yang di sini, ya. Oke. Kemudian A dan C, B dan C, kemudian A, B, C, ya. Jadi ini juga merupakan himpunan bagian dari si A yang ini. Jadi kalau kita hitung ini berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kok 7? Padahal di sini ditulis 8. Ternyata yang satu lagi itu adalah kita sudah mengenal sebelumnya namanya himpunan kosong. Jadi yang ke-8 itu adalah himpunan kosong.
Ya, jadi setiap himpunan itu dia punya himpunan bagian yaitu himpunan kosong. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan yang anggotanya ada. Jadi himpunan kosong nggak punya anggota, tapi dia merupakan himpunan bagian dari semua himpunan yang memiliki anggota. Jadi totalnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 buah banyaknya himpunan kuasa itu kalau dirinci seperti ini ya, 8. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, himpunan kosong nih ya. Ya, ini kita hapus saja ini. Ya. Oke, jadi ini adalah himpunan ke-8 itu adalah himpunan kosong. Oke. Lanjut ya. Diketahui himpunan A anggotanya adalah X, di mana 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 11. X anggota P. P itu adalah bilangan prima. Tentukan banyak himpunan kuasa dari si A ini, ya. Nah, kalau kita daftarkan anggota himpunan A, maka dia menjadi ya A, anggotanya siapa saja? Ini bilangan prima yang lebih dari atau sama dengan 2, tapi dia kurang dari 11. Berarti bilangan prima yang lebih dari sama dengan 2, berarti 2 ikut. Sorry, jelek kali. Ya, ini hapus, kita tukar ya. Tukar dengan yang lebih cantik tulisannya. Oke, di kurung perawal ya. Ya, 2. Kemudian bilangan prima berikutnya adalah 3, 5, 7. 9 bukan bilangan prima ya. Dan harusnya 11, tapi 11 ini nggak ikut karena diminta kurang dari 11, berarti 2, cuma 2, 3, 5, 7. Oke. Nah, maka ini NA-nya berapa? Banyak anggota A adalah berapa? 4. Nah, maka himpunan kuasa, banyak himpunan kuasa dari himpunan A atau N dari PA, ya. PA itulah himpunan kuasa dari himpunan A. N berarti banyak anggota, banyak himpunan dari himpunan kuasa dari A, ya. Dihitung dengan 2 pangkat NA. Maka NA-nya adalah 4, maka ini jadi 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 16. Jadi, banyak himpunan kuasa dari A adalah 16. Oke, kita lanjut ya. Inilah himpunan kuasa. Sekarang 2 himpunan yang sama. Apa itu? 2 buah himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, walaupun urutannya dapat berbeda. Jadi tidak memandang urutan. Yang penting anggotanya sama semua. Ya. Maka ini syaratnya gini sebenarnya ya. Jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A, berarti A itu sama dengan B, ya. A itu sama dengan B. Contohnya gini. Terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan A. Anggotanya adalah ASRI. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah RIAS. Ya, maka dapat dikatakan A
itu sama dengan B ya. Di sini A itu adalah himpunan bagian dari B sebab semua anggota A ada di B. Dan juga B itu adalah himpunan bagian dari A sebab semua anggota B ada di A. Jadi karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, berarti A itu sama dengan B. Nah, sederhananya ya kalau anggotanya sama meskipun urutannya berbeda-beda, itu bisa dikatakan kedua himpunan tersebut sama. Oke? Ya. Ini dua himpunan yang sama. Sekarang dua himpunan yang ekuivalen. Ini mirip-mirip ya. Nah, apa itu ekuivalen? Dua buah himpunan dikatakan sama apabila banyak, oke. Ini salah ya. Dikatakan sama, salah. Kita coret ini. Ini bukan sama. Ya, sorry. Ini bukan sama. Ya. Mana yang bagus ini ya, warnanya hitam. Oke, ini bukan sama ya. Tapi apa yang benar? Dikatakan ekuivalen. Ekuivalen ya. Dikatakan ekuivalen. Ekuivalen. Oke. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari kedua himpunan itu bernilai sama. Kalau yang tadi dikatakan sama jika anggotanya sama meskipun tidak berurutan ya. Meskipun urutannya tidak sama. Tetapi ini anggotanya meskipun tidak sama, tetapi kalau banyaknya sama, banyak anggotanya sama, ya, itu bisa disebut dengan dua himpunan itu adalah ekuivalen. Ya, langsung ke contoh ya. Ini, oke ini NA sama dengan NB, maka A ekuivalen dengan B. Contohnya, terdapat dua buah himpunannya itu P. 1, 2, 3, 4, 5, berarti dan Q, A, I, U, E, O. Ya, lihat. Karena banyak anggota P adalah 5, banyak anggota Q juga 5, maka P itu ekuivalen dengan Q. Di sini kita tidak melihat kesamaan anggota, yang kita lihat adalah banyak anggotanya sama ya dari sisi jumlah, bukan dari sisi isi ya. Nggak apa-apa kalau anggotanya beda-beda, tapi kalau banyak anggotanya sama, maka kedua himpunan tersebut ekuivalen. Demikianlah penjelasan atau pembelajaran kita tentang sifat-sifat himpunan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan silakan juga dipelajari dari sumber-sumber yang lain ya. Cukup banyak kita temukan ya sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.